Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati. Kembali lagi bersama kita di podcast Sunan Ampel. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni dari Rayon Radikal Al Faruq. Pada malam hari ini kita kedatangan dari ketua rayonnya, yaitu Zaki Izul yang biasa kita sapa dengan Pak Yon Zaki, dan juga ketua koprinya, yakni Novita Maulida yang biasa dipanggil Koprida. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang PMII Rayon Radikal Al Faruq. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat malam Pak Yon Zaki dan juga Bu Koprida. Selamat malam. Oke, langsung saja ke inti pembahasan ya. Jadi gambaran umum rayon PMII, atau mungkin bisa dijelaskan secara sekilas contoh misal tokoh-tokoh besar yang lahir dari rayon, usia rayon dan sudah berapa tahun. Mungkin bisa diawali dari ketua rayonnya terlebih dahulu. Silahkan Pak Yon Zaki. Baik, terima kasih. Ini kita ngobrolnya santai aja. Oh iya, santai. Ngomongin Rayon Radikal Al Faruq ya. Kebetulan kita secara fakultatif berada di Fakultas Syariah ya. Adapun terkait daripada Rayon Radikal Al Faruq sendiri, kita ini di tataran PMI Sunan Ampel Malang yang ada di UIN, termasuk daripada 3 rayon tertua ya. Setelah daripada Rayon Ibnu Aqil dan Kah Condro di Muko ya. Rayon Radikal Al Faruq sendiri berdiri pada tanggal 14 Mei 1996 ya. Yang mana pendiri daripada Rayon Radikal Al Faruq sekaligus ketua rayon terpilih awal ya, berdiri rayon, yakni bernama Sahabat Hasyim Ahrori ya. Salah satu daripada kader Rayon Radikal Al Faruq ya, yang dulu ketika kita sowan kepada pendiri, yakni menjadi sekretaris pertama daripada Rayon Radikal Al Faruq yang hari ini menjadi dekan Fakultas Psikologi. Oh iya. Bu Dekan siapa itu saya lupa namanya ya, nanti silakan dicek di Instagram. Iya, siap. Dulu itu sebenarnya namanya bukan Radikal Al Faruq. Nama rayon awal itu namanya Al Faruq, jadi nggak ada radikalnya. Sekitar tahun 1999 sampai 2000 itu ditambahi radikal, ada petiknya itu kan. Radikal sendiri kan ini saya sedikit takut sebenarnya. Kenapa? Ya karena kan kita kalau ada orang baru ngomong radikal ini kan kayak gimana gitu Bu Kop ya. Tapi iya. Al Faruq sendiri dulu diambil beberapa daripada nisbat julukan daripada sahabat Nabi ya, Sayyidina Umar, yang begitu getol dalam membela kebenaran, menjadi pembeda antara hak dan yang batil ya. Oh iya. Karena ya kebetulan kita Fakultas Syariah kan, anak-anak hukum ya. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa membedakan ya, berada di tengah-tengah, bukan hanya menjadi berbeda kan, tapi menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil ya. Lalu radikal sendiri diambil yang bermakna berpikiran secara mendalam dengan keilmuan sampai tuntas, bahwasanya karakter daripada kader-kader Rayon Radikal Al Faruq terkenal orang-orangnya itu sangat-sangat kritis ya. Yang kedua, ketika menyampaikan argumentasi ataupun menyampaikan pendapat ya, terkenal sangat garang-garang banget. Kalau dulu istilah para pendahulu-pendahulu kita mengatakan bahwasanya Faruq dijuluki sebagai ini apa? Singaforum ya. Singaforum dan kiblat aksi ya. Tapi sampai ke sini pun ya tetap karakter itu melekat pada diri kita, khususnya kita kader-kader Rayon Radikal Al Faruq, karena begitu pendidikan yang menurut saya itu di Rayon Radikal Al Faruq yang sangat-sangat begitu keras gitu ya. Oh iya. Karena kita dididik ini bukan untuk menjadi kader-kader yang dulu apa, gemen-gemen bahasanya, orang sepele gitu kan. Kita dididik untuk menjadi kader-kader yang benar-benar kuat dalam tempaan, kader-kader yang mampu untuk berpikir secara mendalam, dan kader-kader yang mampu adaptif menyesuaikan sesuai perkembangan zaman yang ada ya. Kurang lebihnya gitu ya, mungkin bisa ditambahin nanti sama Bu Kop. Oh iya. Oke. Mungkin bisa langsung saja dari Bu Koprida.
Ya, jadi karena tadi dari sejarah sudah dijelaskan, menurut saya sudah secara komprehensif ya sama Pak Yon, mungkin lebih kepada penjiwaan dari kader Rayon Radikal Al Faruq sendiri. Memang tadi disebutkan sama Pak Yon bahwa kita itu merupakan singa forum. Iya. Jadi kultur dari senior-senior yang ada untuk mengajarkan kita berproses di dalam PMI. Ibaratnya ketika kita lapar nih, ingin makan nasi, ingin makan, tapi oleh senior kita itu harus nanam dulu padinya. Betul. Setelah itu harus ini dulu ya Pak Yon, dimasak dulu Disiram dan saya dulu. ya, Oh, jadi iya. dari proses awal tidak langsung secara instan, dan itu yang diajarkan. Terkait pemaknaan kata radikal itu itu bahwasanya pemikiran yang dari akar dan dari paling bawah. Jadi dari keinginan para senior untuk memberikan nama radikal itu agar supaya kader-kader yang ada di Faruq itu berpikiran dari akarnya, bukan hanya dari sekedar contohnya ada isu-isu hukum dan semacamnya, bukan hanya sekedar ke-up di internet, bukan, tapi kita memahami dari akarnya, dari bawahnya. Nah, Kopri sendiri itu tuh berdiri tahun 2013 waktu itu kebetulan dengan ketua Kopri pertama itu Bu Kop Nanda waktu itu. Nanda. Nah, kalau terkait kader putri yang memiliki peranan penting di ranah baik dari ranah keperempuanan ataupun ranah politik, sebenarnya dari Kopri Radikal Al Faruq pun sebenarnya memiliki beberapa orang. Salah satu contohnya yang baru-baru ini ketua rayon kita, Bu Yon Salsabila yang tahun kemarin. Beliau itu aktif dalam kegiatan keperempuanan secara nasional. Dan juga ada juga Mbak Indayu yang mana itu juga aktif di kegiatan perempuanan pejuang gender. Itu ada Mbak Indayu. Dari segi politik nih, kita juga punya ada Mbak Dini, dan kebetulan beliau mau nyalek ya Pak Yon ya. Iya, Oh iya ta. Ya, mau betul. nyalek. Jadi nggak cuman perempuan pun di Radikal Al Faruq itu oleh senior juga diajarkan dengan seperti itu, tapi polanya beda antara perempuan dan laki-laki. Memang karena perempuan dan laki-laki kan kita bisa katakan ada perbedaan di situ. Tapi tidak menutup identitas bahwa kita harus punya pikiran yang radikal, dan juga Al Faruq berbeda pembeda semboyannya. Jadi kalau kita kader Faruq, kita tuh harus berbeda pemikirannya, tingkah lakunya, dan sebenarnya kita harus berani berbeda dari yang lain. Itu sih kalau dari Kopri Al Faruq sendiri. Saya yakin kalau dari segi kualitas atau peranan perempuannya bisa sih dijamin. Terbukti ada beberapa orang perempuan dari Rayon Radikal Al Faruq yang bisa sukses baik dalam ranah politik ataupun pejuang gender. Oke, Gitu. siap. Istilahnya berarti apa kader dari Rayon Al Faruq ini orang sepele gitu ya, Yon? Orang sepele. Orang Orang sepele. iya. Singa forum ya tadi ya. Singa forum. Oke. Untuk selanjutnya yaitu apa saja nih aktivitas di PMI Rayon, baik yang berkaitan dengan fakultatif ataupun non fakultatif. Mungkin dari Pak Yon Zaki terlebih dahulu. Ya dulu di Faruq itu terkenal bahwasanya sebelum kita nanti diluncurkan untuk bahasanya anak sekarang kan tampil di lapangan Iya. gitu kan, kita dibekalin dulu. Kita orang mau perang ini pasti nanti kan ada bekalnya dulu. Iya, siap. Yang apa bahasanya yang ditempa benar di Faruq, yang itu menjadi kebiasaan setiap harinya. Itu kita mengadakan kajian-kajian ya, secara fakultatif maupun non fakultatif. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu sudah menjadi hak di halayak umum ya, terkait pengembangan soft skill, media, terus lalu pengembangan manajemen organisasi, lalu kajian-kajian isu terkini, terus pelatihan legal drafting ya. Maksudnya kan kita ditekan dulu itu untuk senantiasa mempelajari banyak keilmuan, khususnya yang itu ada kaitannya dengan fakultas ya. Karena tadi saya sampaikan bahwasanya Rayon Radikal Al Faruq merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa pergerakan yang mau untuk mengaktualisasi dan senantiasa merealisasikan apa yang menjadi keintelektualannya, khususnya di ranah fakultas syariah. Lalu ada banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar fakultas terkait masalah hubungan sosial, terus hubungan kemasyarakatan. Contoh ketika nanti kita ini sekalian saya sampaikan ya, maksudnya minggu depan ini tanggal 2 kita ada acara panggung bebas gitu kan. Panggung bebas ya. Ya, panggung bebas. Banyak sekali penampilan yang ya kaitannya dengan kesenian. Karena kan nggak menutup kemungkinan kita nggak menutup kemungkinan juga bahwasanya kita selaku mahasiswa hukum tugasnya itu nggak hanya berdebat ya, tugas kita nggak hanya kajian gitu, tapi ya kita tetap mendalami apa itu kesenian, lalu apa itu jurnalistik, apa itu media, dan banyak sekali yang masih
menurut saya itu tetap dibutuhkan khususnya di rayon kami, yakni Rayon Radikal Al-Faruq. Oke, mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Tion bahwasanya jangan lupa hadir pada acara panggung bebasnya yang ada di mana? Di tangga Tangga besar, besar. tangga besar kampus ya, kampus. Ya, itu panggung bebas Rayon Radikal Al-Faruq ini prakarsai oleh LSO Teater Larva, satu LSO kesenian yang ada di rayon kita ya. Nanti insya Allah itu start awal panggung bebas tanggal 2 buka ya, tanggal 2 itu hari Sabtu di tangga besar, dan undangannya itu untuk umum seluruh. Jadi nggak hanya untuk teman-teman PMI tapi untuk seluruhnya. Oke, jangan lupa hadir ya sahabat-sahabat semuanya. Oke, mungkin langsung disambung oleh Ketua Koprinya, Bu Koplida. Oke, mungkin kalau dari segi general rayon sudah disampaikan oleh Pak Yon, mungkin saya fokus sama Koprinya aja. Oke, boleh. Nah, jadi kalau dari Kopri sendiri itu karena kita nggak menutup mata bahwasanya kita fakultas syariah yang mana itu hukum, kita tuh khusus untuk Kopri itu kita mengkaji terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum ataupun dengan peraturan yang mana itu terkait keperempuanan. Contoh yang paling simpelnya, kemarin itu kita ada kajian waktu itu terkait putusan terkait SK Rektor tentang kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual di universitas. Nah, ternyata kebetulan waktu itu masih belum ada mekanisme penanganan dan semacamnya yang dikemas secara apik waktu itu, dan kebetulan juga ketua PSGA dari UIN Malang juga mengajak kita untuk bekerja sama, dan kebetulan juga ada dari senior kita waktu itu yang mengajak kita untuk menyusun hal tersebut. Nah, selain daripada itu juga yang menjadi kajian itu terkait adanya rancangan undang-undang terkait kesetaraan gender. Nah, itu tuh merupakan angin segar nih buat para pegiat kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Nah, selain dari kajian-kajian itu, hadirnya Kopri Rayon Radikal Al-Faruq ini juga sebenarnya berkeinginan untuk menciptakan ruang yang berkeadilan gender. Jadi bukan hanya kita mengusungkan untuk melakukan keadilan gender, kesetaraan gender dan semacamnya, tapi kita juga ingin menciptakan penanaman nilai dari seluruh kader, bukan hanya kader putri saja ya. Mungkin Kopri anggapannya orang-orang hanya kader putri, tapi kader putra juga diberikan pemahaman terkait hal tersebut. Selain daripada hal-hal yang bersifat fakultatif tersebut, kita tuh juga ada kegiatan yang menyenangkan biar nggak suntuk ya Yon ya. Biar nggak kaku, biar orang-orang mikirnya dalam organisasi tuh kaku, padahal enggak. Mungkin ada ini bagian yang mau nari bisa nari. Nah, itu juga bisa ada apa namanya? Namanya Dewi Faruq. Masya Allah. Jadi Dewi-dewinya Faruq, cantik-cantiknya Faruq tuh ada di situ. Dari Dewi Faruq yang bisa nyanyi-nyanyi, bisa nari-nari. Kalau Putra ada tidak? Nah, Putra kebetulan untuk tahun ini ya Yun, ada yang bisa nari, dan kebetulan tampil waktu Harlah Rayon Radikal Al-Faruq itu kita tampilnya nari putra putri, jadi Dewa Dewi Faruq waktu itu. Baru sekarang ini. Oke, mungkin itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang bisa kita dapat dengan ikut PMII, dan searjen apa kita harus berorganisasi di PMII terutama di Rayon Radikal Al-Faruq. Mungkin bisa dari ketua rayonnya terlebih dahulu, Pak Yon Zaki, silakan. Nah, ini sebelumnya saya ingin menyampaikan, maksudnya dulu ketika zaman-zaman waktu itu kan kita masih maba, ini kan masih adanya corona ini kan, masih covid kan, jadi sulit kita untuk benar-benar intens untuk berinteraksi komunikasi dengan kawan-kawan, itu sulit. Tapi salah satu yang menjadi daya tarik saya sendiri khususnya ke PMI, khususnya Rayon Radikal Al-Faruq, banyak beberapa tokoh-tokoh di sana yang itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk senantiasa kita ikut bareng-bareng untuk berproses di Rayon Radikal Al-Faruq ya. Karena dulu terus terang jujur aja kita masih maba kan nggak tahu ini apa PMI ya kan. Kalau kita tahu mungkin kita nggak mungkin masuk PMI gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya juga konsultasi kan ke Abisa. Kebetulan dulu beliau juga salah satu aktivis juga kan, orang-orang organisasi ya. Simpelnya kita dulu masuk Rayon Radikal Al-Faruq itu benar-benar merasa bahwasanya diri kita itu tidak ada apa-apanya dan tidak sebanding ketika dibandingkan sama yang lain.
Bahasanya kalau kata para pendahulu-pendahulu kita, beliau menyampaikan maksudnya kader-kader Rayon Radikal Al-Faruq ketika dia dalam fase berproses harus memiliki daya juang yang tinggi, serta sampai kapanpun dia harus merasa bahwasanya kita gelas kosong gitu. Jadi kita masih belum bisa apa-apa. Beberapa senior-senior kita ketika kita misal mengadakan satu event, mengadakan kegiatan ataupun banyak beberapa kader-kader yang dikirimkan untuk lomba, salah satunya Bukop kemarin yang baru juara Bukop ya. Masya Allah. Ya, baru juara kan. Lomba debat, lomba apa aja itu. Para pendahulu-pendahulu kita nggak pernah di Faruq itu memberikan apresiasi atau tangan kamu pintar, tidak gitu. Karena ya biar tidak merasa cepat puas gitu kita. Jadi ya sekalipun berapa kakak-kakak kita yang sebelumnya itu berproses jauh daripada kita, tetap mengacungi jempol bahwasanya hari ini adik-adikku, hari ini kader-kader dan Al-Faruq khususnya bisa mencapai dan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Tapi yang harus ditekankan di Faruq yaitu tadi, agar biar supaya kita tidak cepat merasakan kepuasan dengan apa yang kita capai dan kita terus merasakan dahaga akan menuntut ilmu, akan berprosesnya di dalam Radikal Al-Faruq. Ya begitulah. Dan ada kaitannya juga dengan beberapa didikan Radikal Al-Faruq yang itu membuat kita hari ini tampan dan pemberani seperti ini kan ya. Iya, Faruq tidak sepele. Faruq tidak sepele kan. Tapi jujur kalau dulu kita ngomongin terkait masalah pentingnya kita ikut PMI, saya dulu karena nggak tahu PMI, tahu PMI, dan waktu itu saya merasa bahwasanya ya saya maksudnya jadi mahasiswa gini doang mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita masuk di PMI, banyak beberapa pengembangan bakat, banyak beberapa soft skill daripada saya dan khususnya teman-teman semua yang itu bisa dikembangkan dan ada wadahnya masing-masing di PMI gitu. Jadi PMI itu kesannya kita nggak hanya teriak-teriak mau demo gitu kan, kita nggak hanya turun ke lapangan gedor-gedor pagar, nggak gitu, karena ya beberapa framing di media seperti itu kan sangat ngeri juga gitu. Padahal kita di dalamnya nggak seperti itu. Ya kita juga kajian kan, kita juga kajian yang bidangnya seni, kita juga belajar seni kan, di Kopri juga membicarakan terkait masalah gender, berarti kan balance. Jadi kita nggak sesuai dengan apa yang dinilai daripada ataupun framing daripada yang ada di luar. Tapi kalau ditanya terkait masalah urgensi kita masuk organisasi khususnya PMI, ya menurut saya itu nggak urgent ya. Ini mohon maaf saya memberikan jawaban yang sedikit ngerau gitu kan. Nggak urgent karena ya itu tadi, PMI itu nggak penting sebenarnya. Karena sifat PMI bukan kepentingan, tapi PMI ini butuh karena sifatnya kebutuhan. Nah itu PMI ya. Nah itu PMI ya. Ya kalau orang bilang PMI ini sangat-sangat penting, berarti kan sifatnya itu arahnya kepentingan. Nah, kita nggak seperti itu hari ini. Ngomongin PMI, kita butuh PMI. Ya, jujur. Jadi makanya di setiap kali saya sambutan di akhir sambutan saya selalu mengatakan kepada kader-kader, khususnya berpesan kepada diri saya sendiri bahwasanya tetap dengan dua panggilan ya. Yang pertama panggilan daripada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang kedua panggilan dari rumah kita tercinta PMI khususnya Rayon Radikal Al-Faruq. Banyak yang tanya ke saya, kenapa yang sefanatik itu sampai mengagungkan Rayon Radikal Al-Faruq? Saya bilang, panggilan pertama saya tetap panggilan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita bersama. Lalu gimana? Sempat ada yang tanya ke saya, kenapa kalau nggak panggilan kedua itu panggilan orang tua? Saya bilang, ridhonya orang tua itu, ridhonya Allah itu ada di orang tua. Jadi kalau kita sudah taat ke Allah, otomatis kita bisa taat lagi ke orang tua kita. Dan ini udah ikut masuk di panggilan yang pertama. Ya beginilah PMI dengan kemapanan spiritual ya, kita kemantapan intelektual dan keloyalan secara sosial. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Kalau panggilan ketiga ada tidak, Yon? Apa? Panggilan ketiga. Nah, ini saya yang masih belum terfikirkan itu di pikiran saya, panggilan ketiga. Berarti ada rencana, kalau belum terfikirkan kan belum bukan tidak. Seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu aja. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut untuk jawaban Bukop, mungkin bisa disepil satu hal yang menarik dari PMII yang membuat Yon Zaki ini mendaftar di PMII, istilahnya bergabung di organisasi PMII. Dulu pas maba. Pas waktu maba. Mahasiswa baru, iya kan pasti kita kalau masih jadi mahasiswa baru kan belum tahu kan, iya apa sih itu PMII, apalagi pas kita keluar itu kan banyak bendera kan berjejer-jejer. Nah mungkin bisa diceritakan satu hal yang menarik dari PMII sehingga aku tertarik nih, aku harus bergabung dalam organisasi ini kayak gitu. Ya menurut saya satu,
yang itu menjadi daya tarik tersendiri bagi saya khususnya di PMI. Daya tarik kan, bilang daya tarik PMI, daya tarik PMI, ya ngomongin daya tarik PMI. Jadi yang saya katakan awal itu bahwasanya kita dulu ini ngerasa jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa corona ini kan kita ngapain, nggak ngapa-ngapain, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lihat banyak beberapa kawan-kawan PMI yang dia mengatakan saya ini PMI. Sebenarnya saya dulu juga agak sedikit kurang percaya apa sih sebenarnya PMI. Tapi ya itu tadi sebelum saya menilai saya harus masuk dulu gitu kan. Oh gitu, sebelum harus masuk dulu gitu. Harus masuk dulu. Banyak beberapa tokoh-tokoh ya, saya baca dulu, baca di Google itu beberapa tokoh-tokoh khususnya di PMI ya, salah satunya ini siapa, Gubernur Jawa Timur kan, Bu Hovifah gitu kan contoh. Kalau di UIN masih banyak sih, kalau di UIN banyak. Dan itu menurut saya menjadi sedikit motivasi bagi saya gitu kan. Bahasanya ketika kalau ngomongin terkait masalah akademisi ya mungkin kita cukup kuliah kan 24 SKS setiap semesternya, selesai sampai semester 6, setelah itu lulus ya bingung kita mau ngapain. Tapi di PMI ini saya menemukan hal-hal baru yang bahkan itu nggak ada di keluarga, nggak ada di rumah saya, makanya kan jauh lebih dekat daripada keluarga yang lain khususnya di PMI. Kita nggak hanya diajarin bagaimana menjadi organisatoris yang baik, bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, tapi ya itu tadi banyak beberapa hal-hal yang mungkin itu menjadi kekurangan bagi kita, tapi itu ditunjang oleh PMI khususnya Radikal Al-Faruq sendiri. Oke, kenapa kok harus PMI? Apa? Kenapa kok harus PMI? Kenapa kok harus PMI? Ya karena PMI apalagi? PMI di hati kan gitu kan, maksudnya gitu kan, maksudnya PMI di hati gitu. Jadi kalau kita udah cinta ke orang ini saya berikan contoh ya. Kalau kita udah cinta kan, orang cinta ini buta semuanya. Bahkan kekurangan apa yang orang yang ia cintai itu merasa bagi dia itu merasa kelebihan gitu. Jadi nggak ada. Contoh dulu kalau kata orang-orang dulu, kita ngelihat orang yang kita cintai meludah aja itu udah terkenal, wah cantik banget meludah, padahal meludah apa cantiknya meludah kan gitu kan. Ya itu di PMI. Saya sekalipun banyak beberapa framing ataupun stigma buruk daripada media, daripada kawan-kawan yang terkait masalah PMI. Saya bilang, kalau kamu mau tahu PMI silahkan masuk dan bergabung bersama kita di Radikal Al-Faruq. Oke. Keren. Berarti habis ini bisa ya Yon menemani saya beli tongkat. Tongkat apa ini? Biar nanti kalau buta tetap bisa berjalan. Oh, siap. Kenapa harus tongkat kalau bisa dituntun? Oh ya. Siap. Oke, sekarang kita lanjut ke Bukop. Saya ulangi ya Bukop ya. Jadi apa sih yang bisa kita dapat dengan ikut PMI dan seurgent apa kita untuk harus berorganisasi terutama di PMI Rayon Radikal Al-Faruq? Ya, kalau ditanya ibaratnya itu kan ditanya apa yang bakalan kita dapatkan dalam Rayon Radikal Al-Faruq. Sebenarnya saya tuh nggak punya daya tawar apapun kepada nanti pemirsa, sahabat-sahabati semuanya, mau ataupun siapa, nggak ada yang mau saya tawarkan kepada kalian terhadap PMI. Tapi jika teman-teman itu kepo, pengen tahu terkait, silahkan gabung bersama kami. Karena kepuasan orang-orang dalam sebuah organisasi itu berbeda-beda. Baik saya ataupun Pak Yon dalam sebuah organisasi itu memiliki perbedaan dalam kepuasannya dan dalam minatnya masing-masing. Tapi hal yang saya tawarkan, yang paling penting yang saya dapatkan di dalam PMI itu saya temukan keluarga. Ya, saya temukan rekan berpikir, rekan bertarung, rekan berkompetisi. Saya temukan semuanya di PMI. Saya nggak nemu nih di organisasi-organisasi lain, saya nemunya di PMI. Saya ketemu sama Pak Yon, ketemu sama teman-teman, itu memang benar-benar keluarga. Ada waktunya di situ saya diajarkan ketika kita menjadi keluarga, ketika kita menjadi teman berpikir, yang mana itu nanti bakal ada yang sepakat dan tidak sepakat dan semacamnya. Itu kita diajari di PMI. Tapi itu yang bisa saya tawarkan, kalian akan menemukan sebuah keluarga di PMI. Tapi terkait kehausan intelektualitas kalian, silahkan cari sendiri di PMI. Ayo join sama kita. Kalau rekan berkeluarga sudah dapat? Ya, rekan berkeluarga. Wah, itu katanya masih belum ya, masih. Oh iya. Soalnya ada yang bilang bahwasanya kita akan tuntas di PMI apabila kita juga mendapatkan orang yang dari PMI juga. Nah, ini saya perlu sampaikan. Kemarin teman-teman ketika mau PKD saya disuruh suruh memberikan maksudnya pra PKD, persiapan untuk PKD waktu itu. Saya katakan itu, dan ini menjadi guyonan para pendahulu kita. Tapi ini guyonan, ini diambil serius, tapi saya cotelan.
Jadi orang ber-PMI ini belum sempurna. Belum sempurna ya. Kalau mau sempurna, nikahilah Koprimu sempurna lah PMI. Itu seperti itu kata-kata dulu gitu. Jadi kalau kita nggak nikah sama anak Kopri ini berarti nggak sempurna PMI kita. Ya. Saya Kopri ya. Apa? Saya dari Kopri. Oh ya, nanti bisa kita bicarakan. Tapi mungkin untuk sekarang masih saya ya ibunya anak-anak. Beliau bapaknya anak-anak yang radikal Al-Faruq. Oh, digami beratnya ini. Waduh. Berat. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa di rayon ada Korps Putri atau Kopri dan tugas maupun kewenangan dari Kopri di rayon ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab dari ketua rayon terlebih dahulu. Iya. Wah, kalau itu Bukop aja yang jawab itu. Bukop. Tapi penilaian dari seorang pria terhadap Kopri itu saya butuh loh Pak Ya. Yon. Sampai kan selalu mengagung-agungkan saya juga, monggo disampaikan secara. Ya, tapi lagi-lagi perempuan, kodrat perempuan ini enggak ada bisa laki-laki ini dinilai menjadi penilaian baik untuk perempuan itu enggak ada. Jadi silakan dulu. Batu kertas gunting saja kalau gitu biar adil, biar tidak saling berantem. Mungkin kalau dari secara formal adanya Kopri terlebih dahulu ya. Pentingnya nih kenapa ada Kopri, mungkin nanti terkait kenapa kok harus ada Kopri di PMI, mungkin Pak Yon juga bisa menambahkan nanti. Soalnya Pak Yon juga sering memberikan saya semangat terkait adanya Kopri. Oh, yang cantik-cantik gitu ya. Oh iya, beliau ini mantap sekali. Jadi kenapa harus ada Kopri di sebuah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Karena para pejuang pendiri PMI menginginkan kadernya, orang-orang yang ada di PMI baik perempuan ataupun laki-laki itu mendapatkan fasilitas berproses yang maksimal. Kita nggak menutup mata dalam sebuah organisasi PMI itu lebih mayoritas kepada laki-laki. Perempuan itu sedikit, makanya di sini PMI itu menginginkan adanya sebuah wadah yang itu untuk meningkatkan kualitas daripada kader putri dan ada wadah khusus untuk perempuan. Kadang perempuan tuh suka jalan-jalan sama perempuan sendiri, yang merasakan terkait bagaimana perempuan tuh perempuan itu sendiri yang paling paham. Betul. Nah, terus adanya Kopri sebenarnya di PMI sekarang itu untuk apa sih? Ya seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu untuk mewadahi kader putri biar kader putri itu setidaknya memiliki rasa nyaman berproses di PMI karena dia ada teman. Betul. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya Korps Pergerakan Mahasiswa Putri ini untuk menciptakan sebuah organisasi yang bernilai kepada keadilan gender juga. Jadi baik perempuan ataupun laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama. Tapi bukan berarti sama itu harus setara. Betul. Nggak semua yang setara itu adil, dan keadilan itu nggak selamanya itu harus setara. Nah itu yang ingin dihadirkan Kopri. Dan untuk Faruq sendiri, saya sebagai ketua Kopri, saya ingin menghadirkan tersebut. Jadi saya bukan hanya mendiskriminasi atau mengajak kepada perempuan, mendiskriminasi laki-laki bahwasanya kasih dong perempuan ini wadah dan sebagainya. Saya bukan seperti itu. Tapi terkadang perempuan sendiri yang menutup diri. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sahabati saya agar tidak menutup diri. Jadi kayak ketika ditunjuk nih, ayo kamu jadi ketua pelaksana ini dan semacamnya. Iya, saya siap. Bukan, ojo aku iki sing liyane ae. Nah, enggak ada kata-kata seperti itu. Nah, untuk Kopri saya itu sebenarnya saya menginginkan hal yang seperti itu. Itu untuk adanya Kopri, tujuan adanya Kopri. Jadi adanya Kopri itu sebenarnya woman support woman di PMI itu sendiri sih. Itu. Mungkin Pak Yon nih gambarannya Kopri gimana Pak Yon menurut sampean? Ya, gini ya. Dalam membina rumah tangga kan. Oke, membina rumah tangga. Kebetulan saya jurusan hukum keluarga Islam ya. Jadi Sakinah mawaddah warahmah. Sepertinya terjamin sakinah mawaddah warahmah. itu ya pastinya harus ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan kan. Adanya Kopri, satu yang disampaikan oleh Bu Kop tadi terkait gunanya untuk mewadahi khususnya di kader-kader putri, karena cara interaksi kita, pendekatan kita ya, ke kader putra sama kader putri itu jelas berbeda gitu kan. Nggak bisa kader putri disamakan ketika kita mengkader kader putra. Pola-pola kaderisasi yang kita berikan kepada kader putra itu nggak bisa disamakan ke kader-kader yang putri gitu. Dan nggak bisa dipungkiri bahasanya nggak semua kader putri itu seperti itu. Banyak beberapa kader putri yang bahkan terlalu dominan ya, daripada kader-kader yang putra gitu kan. Daripada kader-kader yang putra. Tapi ya lagi-lagi itu tadi banyak beberapa
kader-kader yang tidak bisa kita jangkau hanya gara-gara yang disampaikan Bukop ya kurang adanya pendekatan ya. Interaksi secara intens, komunikasi secara baik gitu kan nggak mungkin juga saya sebagai ketua rayon menjangkau semuanya khususnya ke yang putri-putri. Mohon maaf ya ini tadi di awal-awal podcast kita menyampaikan saya kalau ini ada orang yang nggak tahu dikira saya ini waduh ini ketua rayonnya seperti ini enggak jujur saya ke kader-kader ya tetap kita pakai komunikasi secara keluargaan tapi kalau asas kita tetap keluargaan tapi kalau komunikasi saya tetap profesional gitu jadi nggak ada istilah mentang-mentang jadi ketua rayon deketin kader saya enggak saya bahkan nggak ada yang saya kenal sedikit aja gitu ya itu tugasnya Bukop lah itu tugasnya Bukop ya kita bagi tugas saja gitu karena itu tadi khususnya PMI ya, kader putri ini sangat dibutuhkan nggak menutup kemungkinan bahwasanya para pendiri bangsa ini ya, nggak menutup kemudian juga para revolusioner sang pembawa perubahan ini nggak hanya ditujukan untuk laki-laki gitu kan banyak kok pahlawan-pahlawan yang itu perempuan terus banyak beberapa tokoh-tokoh perempuan yang menjadi inspirator untuk seluruh kalangan nggak hanya untuk perempuan saja makanya kita perlu wadah khusus untuk kader-kader putri khususnya di Radikal Al-Faruq. Jadi kita tuh selalu mendapatkan pertanyaan sebenarnya Mbak Intan ketika menjadi pengurus Kopri. Katanya Kopri menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kenapa harus ada Kopri? Kalau setara, harusnya cewek nggak dapat pengkhususan dong. Seperti itu. Saya itu selalu ada perumpamaan atau teori yang saya pakai Mbak Intan. Namanya filosofi sebuah kopi. Adanya Kopri. Jadi dalam kita proses membuat sebuah kopi ada biji yang besar dan ada biji yang kecil. Dalam proses menyangrai kopi itu dibedakan. Karena yang besar membutuhkan waktu yang lebih lama dan yang kecil membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kalau itu dijadikan satu, maka akan ada yang mentah atau ada yang nanti kematangan. Nah, sehingga apabila dipisah kopi besar dan kopi kecil ketika disangrai berbeda, tapi nanti akan digiling menjadi satu kopi akan menimbulkan suatu kenikmatan daripada kopi itu. Nah, jadi PMI maunya kayak gitu. Antara laki-laki dan perempuan itu mau dibedakan agar nanti hasilnya kader-kader PMI itu kader-kader yang baik-baik maupun putra ataupun putri. Saya pakai filosofi. Ya, kalau bilang ke Bukop itu Kopri ini artinya komunikasi pribadi gitu. Jadi nggak bisa itu kalau bukan Bukop yang ngurusin saya langsung turun itu nggak bisa. Nggak bisa kita ngejangkau kader-kader putri karena ya salah satu ilmu yang menurut saya sampai sekarang tidak bisa saya dalami dan tidak bisa menjadi bidang daripada saya ilmu memahami wanita gitu kan. Ya gitu. Tapi saya perlu dipahami kok ya. Saya perlu dipahami. Nanti saya lesi dulu sebelum ramean. Oke nih, saya menanggapi yang disampaikan sama Bukop ya monggo. Kalau gitu mungkin kan pasti Bukop ini kan kadernya banyak ya. Pasti kan banyak menemui misalnya ketika ditunjuk menjadi ketua pelaksana, terus dia kayak jangan saya Bukop, saya belum cukup ilmu, saya masih belum pede dan segala macam. Nah, ketika Bukop dihadapkan dengan kader yang demikian, mungkin ada tips atau satu cara lah menyikapi biar dia itu termotivasi supaya mau menjadi ketua pelaksana tanpa insecure duluan ya kalau sekarang namanya insecure. Nah, terus sama cara menyikapi ketika itu terjadi di Bukop sendiri. Kayak gitu. Kalau terjadi di saya sendiri ya sama ketika saya menyikap. Jadi istilah yang selalu sering didengar yang mungkin dianggap sepele tapi sebenarnya impact-nya besar, woman support woman itu penting. Nah, jadi ketika nanti ada kader yang nanti ditunjuk nih tiba-tiba sama Pak Yon, kamu jadi ketua pelaksana Mapaba, terus dia nggak mau, itu pasti ketika laki-laki yang ngelobi ya istilahnya itu kurang pasti. Nah, itu perempuan, harus perempuan. Nah, makanya woman support woman itu yang perlu ditekankan. Ketika saya sendiri ya ngerasa insecure, saya juga sering kok ngerasa insecure. Tapi gimana pun ketika kamu bilang mau berproses di PMI ataupun ketika kamu mengenyam bangku perkuliahan, rasa insecure tuh seharusnya nggak ditanggepin lagi. Dan memang ketika kita berada di posisi tersebut, kalau saya pribadi ketika saya merasa di posisi tersebut saya butuh teman cerita. Dan kebetulan teman ceritanya ya keluarga saya di PMI. Saya kira Pak Yon. Iya si Pak Yon juga, kan beliau juga keluarga saya. Iya Pak Yon. Itu. Ini ya saya perlu sampaikan juga. Ada loh di biografis Radikal Al-Faruq kemarin itu ketuaran sebelum saya itu perempuan. Oh iya tak? Ya perempuan. Oke. Namanya Sahabati Salsabila Hirunisa.
banyak orang beranggapan bahwasanya ketika nanti perempuan yang memimpin dia mengedepankan perasaan daripada pemikirannya gitu. Tapi saya lihat waktu itu kalau cowok kan Pak Yon kan, sebutan PMI Ketuaran Pak Yon. Kalau cewek kita manggilnya dulu Buyon gitu. Oh, Buyon. Bingung dulu kita ini Buyon ini mimpin rayon. Kalau Bukop kan jelas gitu, arahnya itu lebih intens ke perempuan. Ini rayon. Tapi saya melihat beberapa kepemimpinan daripada Buyon Salsabila, dan itu ada tetap kaitannya dengan didikan-didikan yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu khususnya di Radikal Al-Faruq. Kita nggak pernah membedakan itu. Buyon Salsa kalau marah jangankan ke cewek, ke cowok kita disemprot, kamu kalau nggak bener udah pergi aja kalau nggak bener gitu. Padahal cewek, lalu ya orangnya nggak segan untuk dikritik. Jadi kadang mama Bukop ini kita bukan diskriminasi kan. Cewek ini kan misal kita kritik, ini kita ngomongin komunikasi organisasi ya, bukan ngomongin secara sosial ya. Kita mengkritik kadang ya kan ada kan cewek itu kayak yang nggak enakan gitu kan, masuk hati. Dan di Faruq, apalagi Buyon Salsabila ketika jadi ketua rayon itu beliau nggak seperti itu orangnya. Nggak seperti itu, benar-benar ya tahu sendirilah dinamika di kepengurusan setiap organisasi itu pasti semua hampir sama semua kan. Apalagi kita di Faruq ini orang-orangnya ini kalau katanya teman-teman ini semua kepalanya kepala batu gitu. Jadi nggak ada yang mau kalah gitu. Bayangin kita ini saling adu argumen kita debat ketika ngomongin terkait masalah progres rayon. Karena menurut saya tujuannya kita semua sama, cuman kadang caranya aja yang berbeda. Sering kita bentrokan pemikiran. Bahkan ya itu tadi caci maki kan, saling mencaci, alah kamu itu nggak jalan kok birumu yang nggak jalan gitu. Tapi ketua rayon sekalipun ketua rayon cewek, beliau mampu menyikapi itu dengan secara bijaksana gitu. Ya ini salah satu daya tawar juga khususnya untuk para mahasiswa baru ya. Ketahuilah bahwasanya di organisasi mahasiswa itu nggak harus dominan kepada yang laki-laki. Bahkan secara kepemimpinan pun itu nggak harus kita laki-laki yang memimpin gitu. Kadang kita laki-laki memimpin banyak loh, pemimpin laki-laki yang katanya laki-laki tapi dia nggak mengedepankan kodratnya sebagai lelaki. Ya dimasukkan hati kan. Kalau gitu ya. Betul. Bahasa jekot ya. Marah-marah ngambek gitu kan. Ngambek. Dan padahal yang boleh ngambek itu cuma Dinda ya. Aduh. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya, mungkin dari Pak Yon atau Bukop, ada pesan tersendiri nih dari Jadi untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Yon ataupun Bukop, ada pesan nih untuk maba 2023 mungkin di yang sedang berada di rumah nih ya. Pesan yang kaitannya dengan PMI mungkin seperti motivasi supaya bisa berproses bersama di PMI atau sampai berkeluarga di PMI. Mungkin dari Pak Yon terlebih dahulu. Gini, saya dulu menganggap ketika saya nggak tahu PMI, saya tuh suka hal yang menantang. Bahkan ketika orang-orang memberikan tanggapan buruk terhadap PMI, kadang kalau kita sebagai bahkan takut kan, framing di media sekenceng itu kan ke PMI, kita takut loh. Kalau karena saya suka hal yang menantang, ya saya pengen tahu bagaimana yang jelas yang ada di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan asal kita menilai sebelum kita masuk gitu tadi. Lalu yang kedua, banyak beberapa doktrin negatif yang menurut saya itu menciderai teman-teman organisatoris khususnya dari organisasi, mengatakan bahasanya mahasiswa kalau mengikuti organisasi pasti mengganggu akademisnya, pasti nanti kuliahnya ngaret, pasti nanti kuliahnya bisa 12 semester gitu. Ya perlu saya sampaikan ini ya, saya hari ini menjadi ketua rayon. Jadi tanggung jawab saya nggak hanya kepada diri saya pribadi, saya juga punya tanggung jawab ke akademis saya juga punya tanggung jawab ke orang tua saya, dan saya juga bertanggung jawab pada saya. Ini kacau, nggak fokus ini. Dan saya bertanggung jawab juga kepada kader-kader khususnya di Radikal Al-Faruq yang organisasi hari ini yang kebetulan saya menjadi ketuanya ya. Perlu saya sampaikan maksudnya sampai hari ini IPK saya tetap stabil 3,8. Masya Allah. Jadi itu bukan menjadi tolak ukur kita ketika kita nanti kamu kalau ikut organisasi pasti kamu itu terganggu akademis, kan gitu doktrinnya. Kamu datang ke kampus, kamu datang ke universitas ini untuk datang belajar. Ke Malang ini untuk belajar gitu kan, ini untuk belajar. Dia dikira kita di organisasi nggak belajar gitu kan, dikira kita di organisasi ini nggak ada kajian gitu, dikira kita di organisasi juga nggak diajarin hal yang positif, ya diajarin. Bahkan
ketika kita di kelas itu menunjukkan banyak sekali perbedaan antara kawan-kawan yang nggak berorganisasi dan berorganisasi. Bahasanya kita satu langkah lebih maju gitu. Betul. Nah, satu langkah lebih maju. Nggak satu ya, 10. 10 Iya, 10 langkah lebih maju. Makanya kan saya bilang, khususnya ke mahasiswa-mahasiswa baru, kalau nggak mau capek, jangan masuk organisasi. Kita ini orangnya belak-belakan aja ya, sesuai relnya gimana. Kalau nggak mau capek jangan masuk organisasi. Ya kan banyak yang capek aku masuk organisasi. Yang lain udah istirahat setelah nugas, aku masih rapat ya, aku masih koordinasi. Ya karena di organisasi emang capek. Tapi yang dilihat itu bukan daripada proses kita, tapi minimal nanti lihat ketika hasil yang ada di belakang itu. Pasti ada perbedaan antara teman-teman yang nggak berorganisasi dan berorganisasi. Makanya tadi saya sampaikan dan saya singgung bahwasanya kalau tanya urgensi daripada kita untuk masuk PMI itu penting yang kita masuk PMI itu nggak penting sama sekali. Karena PMI sifatnya bukan kepentingan kan gitu kan ya. Tapi butuh. Kalau kita ngomongin kebutuhan ya kita butuh banget. Karena yang menunjang akademis kita ini khususnya di PMI. Ya di organisasi gitu ya mungkin Bukop ataupun saya juga merasakan bagaimana hal yang kita dapat di PMI itu bisa menunjang akademis kita. Kelihatan banget gitu. Jadi saya berpesan untuk khususnya mahasiswa baru jangan takut masuk organisasi gitu, jangan takut. Saya bilang di organisasi capek, di organisasi capek. Tapi kalau ngomongin masalah nanti kuliah saya ngaret Kak, itu tanggung jawab kita, ya. Itu bukan tanggung jawab organisasi, ya kan? Bukan tanggung jawab organisasi. Ketua rayon kemarin, itu Buyon Salsa. Sekarang udah selesai dia. Udah selesai. Tinggal nunggu wisuda saja. Udah selesai. Lalu dulu ada senior kita Komadin ya. Beliau itu dulu aktif banget loh, aktif dan dia menjadi salah satu wisudawan terbaik. Dulu jadi ketua rayon. Terus jadi ketua komisariat. Bayangin Komadin setelah dilantik jadi ketua komisariat dia langsung sidang, dia langsung lulus. 3,5 tahun dia lulus. Berarti kan itu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri, bukan kita menilai bahwasanya organisasi yang mempengaruhi akan akademis kita. Makanya pesan saya tetap jadilah insan akademis yang organisatoris dan tetap jadilah insan organisatoris yang akademis. Siap. Kiu. Ibaratnya tuh gini, kuliah prioritas, organisasi totalitas, betul. Mungkin dari Bukop mungkin nggak banyak ya karena tadi sudah banyak banget yang disampaikan oleh Pak Yon, tapi sebenarnya saya sangat miris ketika melihat branding media yang seperti itu kepada seorang orang organisasi. Ukraina gitu ya. Iya. Tapi intinya Ukraina. Tapi intinya jangan menjadi penakut karena kamu tidak akan merasakan nikmatnya ber-PMI. Mungkin itu dari saya. Itu aja Mbak Intan. Terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih ya kepada Pak Yon, Bukop yang terima telah kasih kembali menemani 1 jam yang lalu sampai dengan ini ambigu ini. Sampai dengan apa ini? Sampai dengan saat ini. Oke, sama kita. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari ya. Tentunya ketemu di Rayon Radikal Al-Faruq, main-main keren kita. Iya, Al-Faruq gak sepele kan ya? Betul. Al-Faruq gak sepele bos. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dadah. Jangan lupa datang di panggung bebas jam 19.00 jam 19.00 di Maulana Margi. Oke, sampai ketemu dengan Pak Yon Zaki dan juga Bukop Lida.